Baik, sahabatku rakyat Indonesia, dimanapun saudara berada, saat ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Buton, Buton, Kabupaten Siak. Kabupaten Siak, dan ini masuk kawasan industri ya? Kawasan Industri Tanjung Buton, KITB. KITB. Iya, Dan. Nah, situasi saat ini seperti yang dilihat di kanan kiri ini adalah sungai, di belakang kita adalah kapal asing yang mengangkut barang-barang ya, mangkut kertas. kertas. Nah, coba di belakang sana itu lagi ngantri truk. Nah, ini pelabuhan sebelumnya dikelola oleh perusahaan daerah, begitu Pak ya? Ya, namanya PT Namanya Samudra PT Siak. Samudra Siak. Namun karena nggak maksimal diserahkan ke pemerintah kembali. Pemerintah kembali, ya, Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Nah, memang kalau kita lihat di sini suasananya, ini jalannya juga kurang memadai. Sepanjang jalan saya lihat Banjir tadi itu. Banjir tadi ya. Iya. Dan di sini ini rawan terjadi sedimentasi. Pendangkalan. Rawan terjadi pendangkalan dan belum pernah ada upaya untuk pengerukan, dredging atau pengerukan atau dredging. Iya, dredging ya. Ya, dredging. Terus di sini juga kekurangannya tidak ada apa namanya itu? Mobil keren. Mobil keren. Iya, belum mobil ada. Keren, belum. Ini kan pakai keren kapal ini, Dan. Oh, kapal aja ini kan? Ya. Terus gudang-gudang juga belum ada. Gudang-gudang belum dah. Yang ada baru stockpile terbuka. Terus gudang tadi yang ada punyanya perusahaan yang warna biru tadi itu punyanya PT Mul. PT Mul, oke. Mitra Usaha Logistik. Itu ada gudang-gudangnya tadi di sana. Kalau fasilitas pelabuhannya belum ada. Dan ininya juga di sini kurang apa, biasanya bodi-bodi kapal juga anu ya, lecet-lecet ya. Iya. Kalau ini ada vendornya, Dan ada vendornya. Jadi vendor itu penahan, pengaman kalau biar tidak ada benturan. Gitu, Dan. Jadi kalau di sini ini perlu memang, Dan kalau kita ada kesempatan diberi kepercayaan umpama untuk mengolah pelabuhan ini, pasti kita akan prioritaskan semua fasilitas yang belum ada. Oke. Termasuk pengisian air tawar untuk kapal, fresh water, terus jaringan pakai pipa untuk pengisian BBM, bunker servis, pelayanan pengisian BBM kapal, terus penerangan, sarplak atau penyedia listrik untuk kebutuhan orang kapal. Yang belum ada sekarang ya? Belum. Jadi ini masih banyak kawan yang belum lengkap, dan kehadiran perusahaan MTS TS atau MTS Terminal Service adalah untuk berinvestasi di tempat ini agar pendapatan daerah meningkat, pendapatan negara juga meningkat. Masyarakat sekitar bisa kita berdayakan, dan semakin banyak kapal yang masuk. Akan semakin banyak kapal yang masuk, kapal asing terutama. Kapal asingnya akan semakin banyak masuk ke sini jika ini dibenahi, dan PT MTS TS atau Terminal Service siap untuk berinvestasi di sini. Dan ini akan saya bawa ke Menteri Perhubungan agar bisa diberikan kesempatan ke PT MTS untuk mengembangkan kawasan ini, mengelola, mengembangkan dan membesarkan area pelabuhan ini. Coba sambil kita jalan, Pak. Oke, siap. Ayo. Ya. Nah, ini kan kapal khusus harus ada kerennya yang masuk, Dan. 1, 2, 3, 4 kren. Ya. Nah, kalau tidak ada kren, tidak bisa muat karena fasilitas di sini kurang. Berarti harus di sini harus ada kren, ya? Harus ada kren. Jadi bisa lumayan. Jadi kapal apapun bisa masuk. Dan kargo, bukan kargo ini aja, kapal kargo kayak muat semen, bahan bangunan, sembako, nanti itu bisa masuk sini semua, Dan. Nah, terus ini fasilitas yang biru ini namanya ini konveyor, Dan. Iya, konveyor. Jadi harus dari stockpile sana kita nggak usah mengangkut pakai truk. Nanti dia lewat belting ini, Dan belting seret, nanti cut-cutnya atau ujungnya konveyor itu langsung kepalkan, Dan. Lebih cepat. Tapi yang ada ini kayaknya belum maksimal, Dan, belum dipakai ini, Dan. Apa ini? Iya, ini belum dipakai. Kurang tinggi kayaknya, Dan.
Penghitungan anunya mungkin. Jadi kalau kapal kosong kan tinggi dan dia nggak nyampe dia ke atas itu dan. Berarti ini sejak dibuat belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Wah, sia-sia. Dan ini pakai siap. perusahaan daerah. Iya kayaknya. Dan. Nah kalau selain itu kan kapal CPO kan daerah sini kan support CPO banyak dan, tapi kan jarang tanker masuk sini kan dan. Iya. Mungkin fasilitas tankinya juga dan ada tangki, kapasitas tangki entah dibikin 1000 ton di shore base, ada tangki yang shore itu, shore tangki yang di darat itu, jadi bisa penampungan. Ada tanker kan bisa langsung di jalur pipa langsung ke tanker. Mungkin pengembangan kedepannya bisa kayak gitu dan. Ini berapa meter ini? 200. Ini kan sudah mulai ngisi, jadi sudah separuh ini dan. Jadi kalau tinggi ke sana bisa sampai 12 meter tangganya ini. Enggak. Ini dari 200 ini 30.000 ton dan. Anunya ini panjangnya ini. Panjangnya 200 meteran. 200 meter ini? Iya, panjang kapal ini 200 meter. Nah, kalau kita yang ngolah gini nanti tambatnya ini kita sendiri dan. Ada kita siapkan jasa fasilitas tambat untuk keselamatan kapal itu selama ikat di sini, ada orang kita standby juga, Terus terutama untuk sisi keamanan orang-orang kita ini, biar orang asing itu yakin kapalnya masuk sini, kita siapkan area yang sini steril untuk security-nya. Oke, coba ambil. Masih jalan terus kan? Saya mau tanya Pak Nuril. Ya. Sebagai yang ahli di dalam pelabuhan ya. Iya, Dan. Apa saja yang akan dilakukan di saat pemerintah memberikan kepada PT MTS Terminal Service untuk membenahi atau meningkatkan pelabuhan, apa saja yang akan dilakukan, Pak? Ya, yang pertama kita harus melengkapi fasilitas pelabuhan ini, atau Faspel ini, karena dengan adanya Faspel ini, kalau orang-orang yang kita siapkan nanti itu atau fasilitasnya lengkap, kapal ini tidak terlalu lama bongkar muat, sehingga menurunkan biaya logistik dari si pencharter kapal asing tersebut atau kapal-kapal yang lain, dan namanya itu zero waiting time. Jadi zero delay, zero accident, semua kita harus siapkan semua. Jadi kapal itu harapannya kapal datang itu seminimal mungkin waktu yang dipergunakan, setelah itu selesai langsung berangkat, sehingga kos yang timbul biaya logistiknya akan rendah. Kalau nanti MTS-TS itu nanti diberi kepercayaan, itu yang pertama fasilitas pelabuhan, terus yang disiapkan kelengkapannya keren, terus fasilitas pengisian BBM, fasilitas pengisian air tawar, pembuangan sampah, reception, fasilitas semuanya disiapin di sisi darat sana, sehingga kapal nyampe sini itu dia tidak bingung harus nyari, saya mau buang sampah. Belum ada sih. Dia mau buang sampah kemana, mau ngisi BBM, mau ngisi air tawar, terus kebutuhan orang kapal, yang terutama lagi keamanan dari kapal ini selama standar di sini, siapa yang menjamin? Iya, di sini kan keamanan saya lihat. Nanti MTS akan memberikan komplai, memenuhi kebutuhan kewajiban sesuai dengan mandatori dari internasional maupun kementerian. Kita fasilitas ini semua akan dikomplaikan ISPS Code, International International Ship and Security Port. Jadi tidak sembarangan orang masuk, sehingga di dunia internasional akhirnya kamu kalau sandar di Pelabuhan Tanjung Putelot keamanannya pasti terjamin karena levelnya 1. Setelah itu kita ekspos ke sana, orang akan tahu, kalau ke Tanjung Buton aman, semuanya fasilitas lengkap, termasuk gudang kalau dia. Jadi tidak hanya kapal ini nanti harapan kita, dan tidak hanya kapal kertas, kapal cangkang, nanti kapal-kapal sembako bisa memanfaatkan sini, umpama kapal beras dari Vietnam, dari Thailand, mau nyaplai gula, mau nyaplai beras bisa ke sini karena kita punya kren. Kalau kapal yang masuk tidak punya kren, sedangkan fasilitas tidak punya kren, nggak bisa. Kalau fasilitas pelabuhan ini punya kren, kapal apapun yang tidak ada kren-kren yang seperti kita lihat itu, dia bisa bongkar muat cepat. Gitu, Dan. Jadi kita bisa meningkatkan kunjungan kapal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Lebih banyak lagi kapal masuk ke sini. Otomatis pendapatan akan besar di sini. Terus kita kelebihannya MTS-TS itu mempunyai perizinan jasa pandu dan tunda, tidak menunggu dari
pelabuhan lain. Jadi kapal mulai datang dari laut udah kita orang MTS-TS sendiri yang Sudah membawa pandu. masuk, udah pandu sendiri. Ini ada yang pandu masuk gitu? Iya, ini kalau ini sekarang kan Pelindo. Jadi tundanya juga harus pinjam ke sana. Jadi masih ada waktu, ada waiting time yang kita butuhkan. Karena kan tundanya ada di sana, pelabuhan Futong sana, dan 1,5 jam. 1,5 jam. Lah kalau kita kan nanti akan standby kan di sini. Kita juga di situ kan punya shipyard. MTS bangun shipyard sekitar 1,5 jam dari sini, dan ada 16 hektar itu untuk pelabuhan, pembikinan, perbaikan kapal. Ada juga kita. Itu jadi nanti fasilitas harapannya semua dipenuhi semua, dan termasuk ini. Ini kan tidak maksimal ini, dan kita nanti akan memaksimalkan konveyornya, dan itu. Terus kalau bisa pada saat bongkar muat kayak gini kan kita gudang-gudang. Pak, sebentar Pak, lihat. Jadi gudang-gudang ini nanti kita siapin semua, gudang yang tertutup, dan kemungkinan nanti kalau MTS-TS mempunyai market yang pengiriman barang via kontainer, bisa menyiapkan untuk reach taker, untuk pengangkatan kontainer, bongkar muatnya lebih cepat, terus lebih aman. Kalau nanti ada kapal kargo yang door to door itu bisa sampai ke sana kan pakai kontainer, dan itu bisa di semuanya. Sini enggak, kontainer yang jarang kontainer di sini lewat sana, dan lewat ada pelabuhan namanya, lewat pelabuhan Sungai Siak sana ada namanya Perawang sama Buatan. Di situ ada perusahaan Sinarmas, perusahaan kertas yang ekspornya itu lewat kontainer-kontainer, dan nah kalau di sini ada fasilitas itu bisa juga di sini nanti, dan tidak hanya itu, nanti untuk kebutuhan masyarakat kan ada juga yang baik kontainer, yang bisnis-bisnis yang via kontainer itu, termasuk elektronik lewat kontainer, sembako lewat kontainer banyak, dan sampai batu bara aja lewat kontainer ada. Intinya kalau jadi lah ya, MTS akan berinvestasi di sini, semua akan ditingkatkan, optimalisasi pelabuhan sini, sehingga akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi sekitar, masyarakat bisa diberdayakan, pendapatan daerah tinggi, pendapatan PNBP ke pemerintah, ke pusat, pajak juga bagus gitu, dan harapan kami. Dan kita kan di sini sudah punya bayangan sebenarnya, dan nanti bongkar muatnya akan lebih cepat. Kapal sandar tidak terlalu lama, kita minimalkan paling tidak biasanya 6 hari, kita bisa 3 hari. Otomatis dia orang pencharter yang sewa kapal bisa lebih murah dia waktunya. Yang charter namanya freight charter, dia charter atau time charter atau apa itu bisa meminimalisir, intinya menunjang program pemerintah, meminimalisir biaya logistik, transportasi logistik itu. Dan kita akan ngambil data-data. Siap. Nah, setelah kita ambil data-data semua, kita akan ajukan ke Kementerian Perhubungan di Jakarta agar mengoptimalkan pelabuhan ini, dan MTS Terminal Service siap untuk berinvestasi besar-besaran di sini hingga mendukung sebagai kawasan industri di wilayah Siak. Otomatis pendapatan daerah meningkat, pendapatan negara meningkat, dan masyarakat sekitar sini ekonominya bertumbuh. Dan ini ada hubungannya dengan infrastruktur kan? Iya, infrastruktur ya. Apalagi ini kan kawasan industri. Mas Ahy ya. Siap. Menko Infrastruktur. Karena penunjangnya kan nanti itu sudah ada perizinannya, kawasan industri berikat, kawasan industri Tanjung Buton, dan yang sekitaran berapa itu 600 hektar kalau nggak salah. Itu kan nanti akan menjadi kawasan industri, penunjangnya ini dari sini, dari pelabuhan itu. Infrastrukturnya nanti kan akan dipenuhi semua itu, dan sip. Termasuk pergudangan yang bisa untuk ini ya, untuk memenuhi wilayah 2 kabupaten lah, Pekanbaru sama Siak itu kan. Apalagi mau dilihat? Ya, ini sudah, terus ini kan kapal lagi proses muat. Nah, sana coba cek ujung. Iya, mau ke sana boleh, dan nah ini kapal asing, dan jadi kapal asing ini kan pendapatannya kan besar, dan kalau kita bisa mendatangkan banyak kapal asing, iya, dan di sini kan pasti ngisi air, sampah, sembako. Loh, kapal kru ini kalau belanja kadang nggak habisan itu, dan di sini nggak ada yang jualan-jualan. Ada. Terus nanti kita kan MTS kan nanti di situ membuat fasilitas untuk paling nggak klinik atau kesehatan juga, dan kalau ada yang sakit itu dekat, dan tidak harus ke kota sana jauh.
Klinik ya? Iya, klinik kesehatan pelabuhan itu dan klinik pelabuhan terdekat. Jadi akan dibikin ini, akan dilengkapi semua dan. Nah ini kapal lasting ini bendera apa ini? Bendera SIP. Itu? Iya. Bergia, bendera Bergia. Apa? Bergia itu. Nah. Enggak terlalu betul ya. Nanti kalau itu kan itu bisa juga dan pikir itu kalau dalam sini ya? Dibisin dermaga lagi kayak gini kan di situ untuk yang tongkang-tongkang kecil. Oh, masuk ke sana dia ya? Iya. Ini bendera Bergen, Signus Bergen, benderanya Panama ini. Nah, ini vendor-vendornya ini ada semua ini, Dan. Sayang, jadi semua kapal yang datang harus punya kren dan yang namanya kapal kren ini gear. Kalau kapal tanpa kren gearless. Nah, kapal gearless itu kapal gundul. Kalau kita punya fasilitas itu nggak harus nunggu kapal ini, pasti kapal manapun bisa masuk ke sini. Iya. Bisa kita datangkan ke sini kapal manapun. Terus kita punya shipyard dekat sini dan. Apa shipyard? Shipyard itu untuk pembangunan kapal, shipyard dan dockyard. Perbaikan kapal sama galangan kapal. Kayak apa? Ya, kayak galangan kapal punya MBSTS itu. Namanya MNS Mitra Nusantara Shipyard. Di situ dan dekat sama sini. Jadi di sana sebelahnya lagi pelabuhan besar namanya Futong dan pabrik kertas gede di situ dan kapal asingnya hampir 41 bulan di situ. Pelabuhan di situ. Gede lagi. Tapi kalau itu punya perusahaan sana, tapi kita ke sini penunjang dan kalau kita lengkap semua, walaupun dia di sana bisa nunya ke sini. Ya, kalau kita lengkapi dari MTS kita siap lengkapi. Iya, siap. Oke, jadi kita akan kami dari MTS Terminal Service akan melengkapi pelabuhan ini standar internasional. Standar internasional kawan. Termasuk keselamatan, keamanan, fasilitas pelabuhan. Semua protap standarisasi pelabuhan internasional akan dipenuhi oleh MTS Terminal Service. Ya, untuk excellent service nanti ke depannya dan dunia internasional, dunia maritim yakin percaya sehingga kapalnya mana tipe jenis kapal apa aja bisa diarahkan ke sini. Ya. Karena di sini sudah lengkap dan fasilitas lengkap, sertifikasi lengkap, standarisasi internasional. Gitu dan. Sip. Baik, iya, nggak pernah dipakai nih. Kayak gimana sih? Itu bisa jadi nggak bisa digunakan kan terlalu rendah dan. Kalau kapal curah begini kan tinggi dia dan. Tinggi dia. Kalau kosong itu tinggi, nggak nyampe dia dan. Nggak tahu dia yang bangun ini terus sudah pakai dana siapa kan harus bertanggung untuk penggunaan dananya kan dana pemerintah. Dana pemerintah ini. Kalau dana negara atau Pemda kan dibangun sih. Nah, itu panjang dan ini ke sana. Jadi kalau itu udah usah truk-truk masuk langsung seret dia nanti ngucur ke sini sendiri dan.